Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan akhirat, terutama afiat keselamatan di dalam perkara-perkara agama. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang perkara yang sering sekali terjadi perselisihan, yang sering sekali dibicarakan sanggahan ataupun pro dan kontra di dalamnya, yaitu permasalahan musik dan nyanyian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas musik dan nyanyian dari sisi ijma', kesepakatan para ulama tentang haramnya musik dan nyanyian. Dan ini akan menyanggah pendapat yang menyatakan permasalahan haramnya musik dan nyanyian terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Bahkan sebagian yang tidak belajar agama pun dengan berani mengatakan ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka coba kita lihat yang pertama, yaitu kitab Sunan An-Nasa'i atau yang disebut dengan Al-Mujtaba, yang ditulis oleh Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i, wafat pada tahun 303 Hijriah. Yang saya baca ini kitabnya Muassasatur Risalah Nasyirun, cetakan Muassasatur Risalah Nasyirun, pada halaman 953, hadis nomor 4135. Di situ disebutkan, kataba Umar bin Abdul Aziz ila Umar bin Al-Walid kitaban. Umar bin Abdul Aziz, yaitu seorang tabi'i, wafat pada tahun 101 Hijriah, dan beliau waktu itu adalah seorang khalifah, menulis surat kepada salah seorang gubernurnya, Umar bin Al-Walid. Dan di dalam suratnya disebutkan, yaitu wa izharukal ma'azifa wal mizmara bid'atun fil Islam, dan engkau memperlihatkan alat-alat musik adalah sebuah perkara bid'ah dalam agama Islam. Ini menunjukkan yang bisa dianggap pertama kali yang menukil ijma' akan haramnya musik dan nyanyian adalah Umar bin Abdul Aziz, yaitu seorang tabi'i yang belajar langsung, melihat langsung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Karena kata bid'ah berarti sesuatu yang tidak ada dalam agama Islam, dan beliau menukil pada zaman beliau, wafat beliau 101 Hijriah. Kemudian kitab yang selanjutnya, yaitu Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Umar Yusuf ibni Abdul Bar, yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Yang saya baca ini cetakan Dar Ibnul Jauzi, pada halaman 8 disebutkan, amma ilmun musiqa wal lahwi famuttarrihun wa mambudhun inda jami'i ahli al-adyan ala syara'itil ilmi wal iman. Adapun ilmu musik dan yang melalaikan, maka ditolak, dibuang menurut seluruh penganut agama-agama berdasarkan syarat-syarat ilmu dan keimanan. Ini juga penukilan ijma' yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Kemudian di dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Qudamah, wafat pada tahun 620 Hijriah. Saya membaca kitab dari cetakan Daru
Alamil Kutub pada juz yang ke-12 pada halaman 457. Di situ disebutkan wa amma alatul lahwi qat tumbur wal mizmari wasyabbabati fala qat'a fihi wa in balagat qimatuhu mufassalan nisaban. Adapun alat musik yang melalaikan seperti tumbur atau mizmar atau syabbabah, ini semua jenis-jenis alat musik, maka yang mencurinya tidak dipotong tangan padanya meskipun harganya sampai kepada batas terendah untuk dipotong tangan. Kemudian disebutkan di situ annahu alatun lil ma'siyati bil ijma' fala yuqta' bisariqatihi khal khamri, bahwa alat musik adalah alat untuk bermaksiat dengan ijma', maka tidak dipotong ke tangan karena mencurinya, seperti minuman khamr yang memabukkan. Khamr jelas ijma' para ulama diharamkan. Begitu juga alat-alat musik. Kitab selanjutnya yaitu Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, wafat pada tahun 516 Hijriah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Ini dari kitab cetakan Al-Maktab Al-Islami, halaman 383. Di situ disebutkan wattafaqu ala tahrimil mazamiri wal malahi wal ma'azif, dan para ulama bersepakat akan haramnya al-mazamir, alat-alat musik, al-malahi, alat-alat melelehkan, wal ma'azif, alat-alat musik. Kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Nafi' sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya, menutupi kedua telinganya, yaitu ketika beliau di jalan mendengar nyanyian dan musik. Kemudian beliau mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a mithla hadza wa sana'a mithla hadza. Aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendengar yang seperti ini dan beliau melakukan yang seperti ini, yaitu meletakkan jari telunjuk menutupi telinga sehingga tidak terdengar nyanyian dan alat musik tersebut. Ini sebagaimana yang lagi viral di media sosial tentang santri-santri yang menutup telinganya agar tidak mendengar musik. Mudah-mudahan mereka diberikan keistiqomahan di dalam memegang agama yang di zaman sekarang benar-benar terasa. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinih kal qabidhi 'alal jamar. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang bersabar terhadap agamanya seperti memegang batu api yang sangat panas. Kemudian kitab selanjutnya Inaratul Fikri bima huwal haqqu fi kaifiyati dzikri, yang ditulis oleh Nasirus Sunnah wa Qami'ul Bid'ah Burhanuddin Al-Biqai, ulama Islam, wafat pada tahun 885 Hijriah. Dan saya baca dari kitab cetakan Maktabatul Ubaikan pada halaman 105 disebutkan oleh qala al-Imam Abu Laits As-Samarqandi Al-Hanafi. Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi Al-Hanafi adalah ulama besar dari mazhab Hanafi yang wafat pada tahun 393 Hijriah. Ulama Islam abad ke-4 Hijriah, bukan ulama yang baru-baru. Ad-dalalatu ala tahrimis sama'i wal ghina'i wal raqsi wa ghairiha minal lahwi al-kitabu was sunnatu wa ijma'ul ummati. Pendalilan atas keharaman mendengarkan musik, nyanyian, menari, dan selainnya dari hal-hal yang melalaikan adalah Al-Quran, As-Sunnah, hadis Rasul, dan ijma' umat. Kemudian beliau juga mengatakan dalam halaman yang 106, wa qala Abul Mahasini
Al-Harrani Al-Hambali fi ghairi mawdi'. Innal kitaba was sunnata wal ijma'a mun'aqidun ala tahrimil ghina. Dan berkata Abul Mahasini Al-Harrani Al-Hambali pada beberapa tempat bahwa sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah serta ijma' menegaskan atas keharaman nyanyian. Kemudian kitab selanjutnya, kitab Fathul Bari fi syarhi Sahih Al-Bukhari, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Zainuddin Abul Farj Abdurrahman Ibn Shihabuddin Al-Baghdadi thumma Dimashqi, yang masyhur dengan panggilan Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama Islam, wafat pada tahun 795 Hijriah. Saya baca dari juz yang ke-6 cetakan Dar Ibnul Jauzi pada halaman 83 di dalam Kitabul Aidain, nomor 3, Babun Sunnatul Aidain li Ahli Islam. Beliau mengatakan, wa amma istima'u alatil malahil mutribah al-mutalaqqati min wad'il a'ajim fa muharramun mujma'un ala tahrimih wa la yu'lam an ahadin minhum ar-rukhsatu fi syai'in min dhalik wa man naqala ar-rukhsata fihi an imamin yu'taddu bihi faqad kadzaba waftara. Adapun mendengarkan alat-alat yang melalaikan, alat-alat musik yang didapatkan dari kebiasaan orang-orang ajam yang bukan Arab, maka dia adalah haram, ijma' atas keharamannya, disepakati atas keharamannya, dan tidak diketahui dari seorang pun dari mereka keringanan dalam perkara ini sedikit pun. Dan barang siapa yang menungkilkan keringanan di dalamnya dari seorang imam yang dianggap, maka sungguh dia telah berdusta dan bohong besar. Kemudian selanjutnya dari kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Dan saya bacakan dari juz yang ke-12 di halaman 576. Wal ma'azifu hiyal malahi kama dzakara dzalika ahlul lughah. Al-ma'azif adalah alat-alat yang melalaikan sebagaimana disebutkan oleh ahli bahasa. Jam'u ma'zifah, dan dia adalah jamaknya ma'zifah. Wa hiya al-alat allati ya'zifu biha ay yusawwitu biha. Dan dia adalah alat-alat yang bersuara atasnya. Wa lam yadhkur ahadun min atba'il a'immah fi alatil lahwi niza'an. Dan tidak ada seorang pun dari pengikut para imam, yaitu yang imam yang 4, tentang haramnya alat-alat yang melalaikan, perbedaan pendapat sedikit pun di antara mereka. Illa anna ba'dal mutaakhirin min ashabi Syafi'i dzakara fil yira' wajhain. Kecuali sebagian ulama-ulama terakhir dari mazhab Asy-Syafi'i menyebutkan di dalam perkara yira'. Yira' itu adalah sebuah alat seperti memukul drum gitu ya, memukul drum. Itu ada 2 wajah pendapat di dalam ulama terakhir dari mazhab Syafi'i. Bi khilafil autar wa nahwiha fa innahum lam yadhkuru fiha nizan. Berbeda dengan alat-alat musik lainnya, sesungguhnya mereka tidak menyebutkan di dalamnya perbedaan pendapat sedikit pun di antara para ulama. Kemudian selanjutnya yaitu di dalam kitab Majmu' Rasail Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali yang tadi wafat pada tahun 795 Hijriah. Di dalam kitab ini ada tulisan beliau yang berjudul Nuzhatul Asma' fi Mas'alatis Sama' Ahkamul Ghina wal Ma'azif. Pada halaman 458 disebutkan, waqad haka Zakaria bin Yahya As-Saji fi kitabihi ikhtilaful ulama ittifaqal ulama'i 'ala an-nahyi 'anil ghina. Dan telah mengisahkan Zakaria bin Yahya As-Saji, seorang ulama terdahulu, di dalam kitabnya Ikhtilaful Ulama menyebutkan kesepakatan para ulama tentang larangan nyanyian.
illa Ibrahim bin Sa'ad al-Madani wa Ubaidullah bin Hasan al-Ambari qadhi al-Basrah, kecuali Ibrahim bin Sa'ad al-Madani, Ubaidullah bin Hasan al-Ambari hakim kota Basrah. Wa hadha fil ghina duna samai alatil malahi. Ini dalam permasalahan nyanyian, tidak mendengar alat-alat musik. Fa innahu la yu'rafu an ahadin mimman salafa ar-rukhsatu fiha. Sesungguhnya tentang mendengar alat-alat musik tidak dikenal dari seorang salafun keringanan di dalamnya, yaitu diharamkan. Innama yu'rafu dzalika an ba'dil mutaakhirin min adh-dhahiriyyati was-sufiyyati mimman la yu'taddu bihi. Sesungguhnya itu hanya dikenal dari sebagian ulama-ulama terakhir, generasi terakhir dari mazhab Zahiriyah dan kaum tasawuf yang tidak dianggap taib. Kemudian selanjutnya yaitu kitab Kaffur Ri'a an Muharramatillah was Sama', Hukmul Islam fil Ghina wal Musiqa wa Syatranji, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami. Beliau adalah ulama Islam abad ke-11 Hijriah. Di dalam halaman 78, Al-Qismu Tsalits Asyar, bagian ke-13, Al-Autar wal Ma'azif, alat-alat musik kat-tumbur wal-ud was-sunj, dzil autar wal rabab wal jink wal kamanji والسنطير والدريج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق، وهذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه. Seperti tumbur, ud, ini semua alat-alat musik ya, seperti gitar, kemudian seruling, kemudian drum, kemudian yang berkaitan dengan alat musik dan lain-lainnya dari alat-alat yang masyhur menurut orang-orang yang lalai, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang fasik, seluruhnya adalah haram tanpa ada khilaf. Dan barang siapa yang menyebutkan di dalamnya terjadi khilaf, maka dia keliru dan sudah dikuasai hawa nafsunya sehingga mentulikannya, membutakannya dan melarangnya dari petunjuknya, dan dia juga tergelincir dari ketakwaannya. Terakhir yaitu kitab As-Saiful Yamani liman qala bihilli sama'il alati wal maghani, yang ditulis oleh Syekh Abi Yahya Mustafa bin Ramadan bin Abdul Karim, ulama Islam abad ke-13 Hijriah, wafat pada tahun 1263 Hijriah, dan beliau dari Azhar ya, Mesir maksud saya. Kemudian beliau mengatakan di halaman 56, ammal mazamir wal autar wal qubatu wa huwa tablun kabirun tawilun dayiqun al wasat dhu rasin yadribu biha al makhanith fala yukhtalafu fi tahrimi sama'ihi wa lam asma an ahadin mimman yu'tabaru qawluhu min as-salaf wa immatil khalaf annahu yubihu dhalik wa kayfa la yuhram sama'u dhalika wa huwa syi'aru ahli al-khumuri wal fusuqi wa muhayyijun lisyahawati wal fasadi wal majun. Adapun alat-alat musik, mazamir, autar, itu nama-nama dari alat musik. Wal qubah, yaitu drum yang besar, yang luas ya, yang dipukul oleh orang-orang yang banci, maka tidak ada perbedaan pendapat tentang keharaman mendengarnya. Dan aku tidak pernah mendengar dari seorang pun yang dianggap ucapannya dari para ulama salaf, para sahabat, dan para imam-imam datang belakangan bahwa hal itu diperbolehkan. Bagaimana tidak diharamkan mendengar hal tersebut? Karena dia adalah syiar, tanda orang-orang yang suka minum khamar, orang-orang yang berbuat kefasikan, orang-orang yang menyebarkan syahwat yang diharamkan, kerusakan, orang-orang kriminal. Ini semua adalah dalil-dalil ijma', kesepakatan para ulama yang menyebutkan tentang haramnya nyanyian dan musik. Kalau setelah penyebutan ini masih ada orang yang mengatakan bahwa ini khilaf, maka kita katakan
Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada engkau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.